Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Nurhafijah. Saya dari Pendidikan Olahraga kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik atau pengambil kebijakan dalam etika Islam. Apa sih etika berpolitik dalam Islam itu? Etika berpolitik dalam Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku penguasa atau pengambil kebijakan dalam menjalankan kekuasaan. Politik dalam Islam tidak sekedar soal kekuasaan, tetapi amanah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Terus, ada tujuan etika berpolitik dalam Islam. Apa aja sih tujuan etika berpolitik dalam Islam? Etika berpolitik dalam Islam ditetapkan untuk yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, melindungi hak-hak rakyat. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umum. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, ada mengarahkan kekuasaan agar sesuai dengan nilai Islam. Nah, terus di dalam etika berpolitik juga ada prinsip-prinsip etika berpolitik bagi pengambil kebijakan. Yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Jabatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat. Pengambil kebijakan wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, adil dalam menetapkan kebijakan. Setiap keputusan harus bersifat adil, tidak memihak golongan tertentu, dan tidak merugikan masyarakat luas. Yang ketiga, ada kejujuran dan transparansi. Pengambil kebijakan harus jujur dalam ucapan dan tindakan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Islam menekankan bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kelima, musyawarah atau syura. Setiap kebijakan sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik dan menghindari sikap otoriter. Yang keenam, menolak korupsi dan kezoliman. Islam dengan tegas melarang korupsi, suap, dan segala bentuk kezoliman karena merusak kepercayaan dan keadilan sosial. Terus, yang keempat ada tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Nah, pengambilan kebijakan memiliki tanggung jawab besar, antara lain yang pertama ada menjaga kesejahteraan masyarakat, yang kedua menegakkan hukum dengan adil, yang ketiga melindungi kaum lemah dan tertindas, yang keempat menjadi teladan akhlak baik bagi rakyat, yang kelima siap mempertanggungjawabkan kebijakan di dunia dan di akhirat. Terus, yang selanjutnya ada dampak penerapan etika politik Islami. Jika etika politik Islami diterapkan, maka akan yang pertama terwujud pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin. Yang ketiga, mengurangi konflik dan ketidakadilan. Yang keempat, menciptakan stabilitas sosial dan politik. Dan yang terakhir, mendatangkan keberkahan bagi masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika berpolitik dalam Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi. Pengambil kebijakan wajib menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, musyawarah, dan kepentingan umum agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun dari perilaku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.